Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di materi Kombinatorika. Perkenalkan, nama aku Belgian Charles Rizwana, dan di video ini kita bakal mulai dari salah satu konsep yang paling mendasar, tapi juga paling sering dipakai nih teman-teman, yaitu aturan penjumlahan. Kombinatorika itu sebenarnya ilmu tentang menghitung kemungkinan, bukan cuma angka-angka yang rumit nih, tetapi lebih ke cara kita memahami pilihan-pilihan apa aja sih yang bisa terjadi dalam suatu situasi. Jadi, apa sih aturan penjumlahan itu? Aturan penjumlahan dipakai ketika kita punya beberapa pilihan, dan pilihan-pilihan itu nggak bisa dipakai pada saat yang sama. Bayangin, kayak kamu lagi milih satu tindakan dari dua kelompok pilihan yang berbeda. Misalnya, kamu mau ngelakuin kegiatan A atau kegiatan B, dan kamu cuma boleh pilih salah satu. Nah, untuk tahu berapa banyak cara yang mungkin, kamu cukup menjumlahkan banyak cara di A dengan banyak cara di B. Sederhana kan? Tapi logika di baliknya penting banget nih. Kita menjumlahkan karena kedua kejadian itu saling terpisah. Mereka nggak terjadi bersamaan dan nggak menghasilkan pilihan yang sama. Jadi secara umum, aturan penjumlahan itu mengatakan bahwa jika suatu tindakan dapat dilakukan dengan cara A atau cara B, dan keduanya tidak terjadi bersamaan, maka total cara untuk melakukan tindakan tersebut adalah A ditambah B. Lanjut, kita bahas contoh soal ya teman-teman. Di sini, Budi memiliki 2 mobil, 5 sepeda motor, dan 3 sepeda. Berapa banyak cara Budi pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya? Dari soal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Budi cuma bisa membawa satu kendaraan miliknya nih teman-teman. Karena nggak mungkin dong Budi membawa satu mobil sekaligus satu sepeda motor. Nah, jadi banyak cara Budi pergi ke kantor, yaitu 2 ditambah 5 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 10 cara. Halo teman-teman semua, di video kali ini aku mau menjelasin 2 materi penting dalam pelajaran matematika kelas 12, yaitu aturan perkalian dan permutasi sama permutasi siklik. Materi ini sering muncul dalam soal peluang dan perhitungan banyak susunan loh, tapi tenang aja, kita bakal bahas dengan cara yang sederhana. Yuk kita mulai! Yang pertama ada aturan perkalian. Aturan perkalian adalah konsep dasar dalam menghitung banyaknya kemungkinan dari beberapa langkah atau kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Prinsipnya sederhana. Jika suatu pekerjaan terdiri dari beberapa tahap, tahap pertama dapat dilakukan dalam M cara, dan tahap kedua dapat dilakukan dengan N cara. Maka, kedua tahap itu dapat dilakukan dalam M dikali N cara. Contohnya, jika aku mempunyai 3 pilihan minuman dan 2 pilihan makanan, maka kombinasi minuman dan makanan yang bisa aku pesan adalah 3 dikali 2 sama dengan 6 kemungkinan. Aturan ini menjadi dasar untuk memahami permutasi. Begitu teman-teman. Sebuah sekolah mengadakan lomba. Setiap peserta harus memilih 3 pilihan kategori lomba: matematika, sains, bahasa, 4 pilihan waktu pelaksanaan pagi, siang, sore, atau malam, dan 2 jenis kartu peserta, kartu digital atau kartu cetak. Berapa banyak total cara seorang peserta dapat mendaftar lomba dengan memilih kategori, waktu, dan jenis kartu? Penyelesaiannya diketahui banyak kategori lomba 3 cara, banyak pilihan waktu 4 cara, dan 2 jenis kartu peserta ada 2 cara. Yang ditanyakan, banyak cara seorang peserta dapat mendaftar lomba. Jawab, menggunakan aturan perkalian. Total cara sama dengan 3 dikali 4 dikali 2 sama dengan 24. Maka, ada 24 cara peserta dapat melakukan pendaftaran lomba. Permutasi siklik. Permutasi siklik adalah susunan objek yang tersusun melingkar seperti meja bundar. Pada bentuk lingkaran, urutan tidak dihitung dari kiri ke kanan, tetapi dihitung berdasarkan posisi relatif. Karena tidak ada awal atau akhir dalam lingkaran, maka permutasi lingkaran menghitung jumlah susunan dengan memperbaiki satu objek sebagai acuan. Nah, ini dia rumus permutasi siklik. Mengenai penjelasan materi, sampai segitu dulu ya teman-teman. Dari 7 orang akan mengadakan rapat karang taruna dengan formasi duduk melingkar. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 7 orang tersebut adalah: kita masukin rumus permutasi siklis, yaitu N-1 faktorial. Jadi, N P siklis sama dengan N-1 faktorial, lalu 7 P siklis sama dengan 7-1 faktorial. 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 kali 4 dikali 3 dikali 1. N faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 720 susunan.
Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Teman-teman, pernah nggak sih kalian kesulitan buat nentuin urutan prioritas waktu ngerjain tugas? Atau bingung milih urutan lagu di playlist kalian? Ternyata, pertanyaan sederhana seperti ada berapa banyak cara untuk menyusunnya. Ini adalah inti dari sebuah konsep matematika yang sangat keren. Hari ini kita akan membahas tentang faktorial yang dilambangkan dengan n faktorial. Faktorial adalah kunci ajaib untuk menghitung semua kemungkinan urutan penyusunan yang ada di sekitar kita, dari jadwal, menu makanan, hingga kode kunci loker loh. Nah, kalian udah siap menguasai cara menghitungnya belum? Yuk kita mulai! Jadi, faktorial itu apa sih? Faktorial dari bilangan bulat positif n yang dilambangkan dengan n tanda seru atau yang dibaca dengan n faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan n. Jadi, sederhananya, kita cuma perlu mengalihkan bilangan itu sendiri dengan semua bilangan bulat yang ada di bawahnya hingga mencapai 1. Rumus n faktorial sama dengan n dikali n min 1 faktorial, atau n faktorial sama dengan n dikali n min 1 dikali n min 2 dikali n min 3, dan seterusnya. Nah, misalnya kita punya 4 faktorial, artinya 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yang hasilnya adalah 24. Gampang kan? Nah, ada satu hal penting nih yang harus diingat sama teman-teman. Faktorial dari 0. Berdasarkan definisi dan konsistensi di dalam rumus kombinatorika, ditetapkan bahwa 0 faktorial nilainya sama dengan 1. Hah? Kenapa 1? Nah, untuk mendapatkan faktorial dari bilangan sebelumnya, kita membagi faktorial saat ini dengan bilangan tersebut. Tadi kan, n faktorial sama dengan n dikali n min 1 faktorial. Maka, n min 1 faktorial sama dengan n faktorial per n. Nah, kalau kita terapkan rumus ini untuk n-nya sama dengan 1, jadinya 1 dikurang 1 faktorial sama dengan 1 faktorial per 1. 0 faktorial sama dengan 1 per 1. 0 faktorial sama dengan 1. Ini adalah kesepakatan mutlak dalam matematika. So, jangan sampai salah ya teman-teman. Nah, jadi mari kita rangkum. Faktorial adalah perkalian semua bilangan bulat dari n sampai dengan 1. Kegunaan utamanya adalah menghitung jumlah susunan yang mungkin. Dan ingat ya teman-teman, 0 faktorial nilainya adalah 1. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan ketiga anak mereka ingin foto dalam satu baris. Ada berapa banyak posisi duduk berbeda yang mungkin untuk foto tersebut? Untuk mengerjakan soal ini, konsepnya adalah menyusun 5 orang dalam satu baris, di mana setiap urutan dianggap beda. Diketahui n-nya adalah 5, yaitu jumlah orangnya. Penyelesaiannya, jumlah posisi, yaitu 5 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yaitu 120. Jadi, ada 120 posisi duduk berbeda yang mungkin untuk foto keluarga tersebut. Halo teman-teman semuanya, gimana? Dari materi yang sebelumnya udah dijelasin sama teman-teman aku, kalian tim yang udah paham atau masih on the way? Kalau kalian tim yang udah paham, boleh dong angkat tangan kanannya. Eits, tenang aja, buat kalian tim yang masih on the way, nggak apa-apa banget. Kita di sini akan belajar secara perlahan dan bersama-sama. Aku Risha, dan di sini kita akan belajar tentang permutasi. Permutasi adalah cara menyusun atau mengatur sekumpulan objek dengan memperhatikan urutannya. Jadi, urutan dalam permutasi itu sangat penting teman-teman, karena kalau urutannya berubah, maka dianggap susunan yang berbeda. Contoh sederhananya adalah dengan objek A, B, dan C. Maka susunan permutasinya bisa ABC, ACB, bisa BCA, BAC, CAB, dan juga CBA. Totalnya ada 6 susunan. 6 susunan yang tadi juga bisa dihitung menggunakan rumus permutasi objek yang berbeda, yaitu n faktorial. N itu sebagai nilai objek ataupun unsur yang tersedia maupun unsur yang ditanyakan. Karena tadi objeknya adalah A, B, dan C, maka terdapat 3 huruf yang ditanyakan atau yang tersedia. Maka dari itu, n-nya adalah 3 atau 3 faktorial. Faktorial juga bisa dihitung dengan cara hitung mundur. Berarti, kalau 3 faktorial, kita harus menghitung mundur kembali lagi menjadi 1. Dengan 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya
6. Selanjutnya adalah permutasi dengan objek maupun unsur yang sejenis ataupun yang sama. Dengan rumus P sama dengan N faktorial per P1 faktorial dikali P2 faktorial dikali P3 faktorial dikali P4 faktorial dan sampai seterusnya. N itu sebagai total semua objek, P1, P2, P3, P4, P5, dan seterusnya itu sebagai jumlah objek yang sama, sejenis, seidentik dari setiap jenis. Contoh sederhananya adalah dalam kata mama. Dalam kata mama, ini total hurufnya ada 4. Dalam 4 huruf ini terdapat unsur yang sama atau pengulangan huruf, yaitu huruf M ada 2 dan huruf A juga ada 2. Nah, setelah kita sudah mengelompokkan huruf atau unsur yang sama, kita bisa langsung memasukkannya ke dalam rumus permutasi unsur yang sejenis, yaitu P sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial sama aja dengan 24 per 2 faktorial dikali 2 faktorial sama aja dengan 4. Maka 24 per 4 sama dengan 6. Jadi, ada 6 susunan yang berbeda dari kata mama. Dalam soal, kata Yogyakarta itu terdapat 10 atau 10 faktorial sama aja 3.628.800. Dan huruf yang samanya, huruf A ada 3 faktorial, huruf Y ada 2 faktorial. Setelah itu, mari kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu P sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3.628.800 per 6 kali 2 sama dengan 3.628.800 dibagi 12. Hasilnya 302.400. Selain itu, ada juga loh permutasi dengan sebagian objek. Dengan rumusnya, P dalam kurung NR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. N itu sebagai jumlah total objek, dan R itu sebagai jumlah yang diambil atau digunakan untuk disusun. Coba kalian lihat soal ini. Dalam sebuah lomba menari, terdapat 8 peserta, tetapi hanya 3 orang yang akan dipilih dan diurutkan sebagai juara 1, 2, dan 3. Berapa banyak cara memilih dan mengurutkan pemenangnya? Dari soal ini, kita bisa menggunakan rumus permutasi sebagian objek. Kenapa? Karena dari 8 peserta, kita hanya memilih 3 dan urutan penting. Rumus permutasi sebagian objek adalah P sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Atau sama aja kalau P sama dengan N faktorial kita ganti menjadi 8 faktorial per 8 dikurang R-nya adalah hanya 3, jadi 8 dikurang 3 faktorial. Sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial. 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 336 atau 336 cara. Halo semuanya, saya Ivan Pukema Trisnadi. Hari ini saya ikut berkontribusi dalam video pembelajaran ini. Saya akan membahas salah satu materi penting dari kombinatorika, yaitu kombinasi. Materi ini sering muncul di kehidupan sehari-hari maupun di soal matematika. Jadi mari kita pahami bersama-sama. Yang pertama, apa itu kombinasi? Kombinasi adalah cara memilih beberapa objek dari sekumpulan objek, di mana urutan tidak penting. Yang penting adalah siapa saja yang dipilih, bukan posisinya. Misalnya, memilih anggota kelompok, memilih pengurus kelas, memilih tim, memilih delegasi. Semua itu urutannya tidak penting, karena kalau A dan B terpilih, entah disebut A, B, atau BA, itu tetap sama. Itulah yang dinamakan kombinasi. Kombinasi sangat berguna ketika kita ingin tahu ada berapa banyak cara memilih kelompok tanpa memperhatikan urutan, sehingga tidak terjadi perhitungan ganda atau rangkap. Jadi intinya, kalau masalahnya tentang memilih, membentuk kelompok, atau menentukan anggota dan urutan tidak diperhitungkan, maka kita memakai kombinasi. Berikut adalah rumus kombinasi, di mana N berupa jumlah total objek, dan R berupa jumlah yang dipilih. Ini membantu kita menghitung berapa banyak cara memilih anggota tim atau kelompok. Kombinasi membantu kita menghitung banyaknya cara memilih sesuatu tanpa peduli urutannya. Materi ini sangat penting dalam kombinatorika dan sangat sering dipakai. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa. Mari kita coba satu contoh yang simpel dan sering keluar. Dari 5 orang siswa, berapa banyak cara memilih 2 orang untuk menjadi perwakilan kelas? Karena urutan tidak penting, misalnya A dan B sama saja dengan B dan A, maka kita pakai kombinasi.
5C2 sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Lalu kita hitung. 5 faktorial itu sama dengan 120, 3 faktorial sama dengan 6. Jadi 5C2 sama dengan 120 dibagi 2 kali 6. 120 dibagi 12 hasilnya 10. Artinya ada 10 cara untuk memilih 2 perwakilan dari 5 siswa. Mudah kan?